Nah, proses yang kedua setelah sales order entry adalah shipping process. Di dalam shipping process di sini ada dua tahapannya, yaitu pick and pack di order, jadi pengambilan dan pengepakan barang yang di order. Di sini ada source dokumen yang berupa picking tickets. Kemudian bisa juga tahapan yang keduanya adalah ship the order, yaitu order akan dilakukan pengiriman ke customer, di mana source dokumen yang digunakan adalah packing slip. Packing slip ini biasanya adalah dokumen yang akan ditempelkan pada barang, lalu kemudian ada juga bill of lading atau kita mengenalnya dengan surat jalan. Nah, itu adalah contoh dari packing slip. Packing slip akan dibuat berdasarkan sales order. Jika kita melihat pada detail dari dokumen tersebut terdapat sales order number. Nah, untuk ancaman dan pengendalian yang dapat terjadi adalah ancaman yang terjadi misalnya pada saat pengambilan barang yang diambil salah dari segi jenisnya maupun kuantitinya. Lalu misalnya ada ancaman terjadinya pencurian barang di gudang. Lalu bisa juga shipping errors. Di sini misalnya salah quantity, salah item, kemudian salah alamat, itu bisa mengakibatkan ancaman pada shipping process. Nah, untuk kontrol yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan barcode teknologi untuk memastikan supaya informasi yang dimasukkan adalah benar, lalu kemudian melakukan rekonsiliasi, memastikan bahwa picking list dengan sales order itu sama, sehingga barang yang dikirim adalah barang yang sama. Kemudian memberikan batasan pada akses fisikal terhadap inventory, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam gudang inventory. Ada dokumen inventory transfer, ada perhitungan terhadap inventory serta merekonsiliasi jumlah quantities yang terrecord. Kemudian kita juga bisa merekonsiliasi atau membandingkan dokumen-dokumen misalnya dengan picking slip, dengan packing slip, dan juga dengan bill of lading-nya. Nah, proses yang berikutnya dalam revenue cycle yaitu proses penagihan atau billing process. Di sini ada dua tahapannya, yaitu invoicing the customer, di mana source dokumennya adalah sales invoice, dan updating accounts receivable, di mana source dokumennya adalah credit memo dan juga monthly statement. Nah, ini ada contoh dari format sales invoice. Di situ bisa dilihat bahwa dalam detail informasinya, sales invoice dibuat berdasarkan dokumen sales order juga. Nah, ancaman dan pengendalian yang bisa terjadi pada billing proses adalah misalnya, kita salah atau kita gagal untuk menagih kepada customer. Bisa juga terjadi billing error. Atau bisa juga pada saat kita posting ke ledger itu error, atau tidak akuratnya atau tidak invalidnya kredit memo. Nah, pengendalian yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan rekonsiliasi, menyamakan antara invoice dengan sales order dan shipping document. Kemudian memisahkan antara function dari shipping dan billing, jadi tidak dijadikan dalam satu functional area atau department. Kemudian kita bisa memberikan data entry controls, bisa mengkonfigurasi sistem for automatically enterprise data, jadi price itu tidak di-entry secara manual, namun otomatis akan muncul. Kemudian ada data entry edit controls, bisa merekonsiliasi juga shipping document dengan sales order, karena tadi seperti kita lihat pada dokumen shipping digunakan juga detail dari sales order. Lalu bisa juga dengan cara merekonsiliasi subsidiary account receivable to the amount for account receivable di dalam general ledger. Bisa juga dengan cara mengirimkan mail monthly, ya misalnya penagihan-penagihan itu dikirimkan secara berkala. Lalu dengan cara pembagian tugas atau segregation of duty-nya juga bisa untuk di functional area-nya. Nah, untuk proses yang berikutnya adalah cash and collection process, di mana terdapat dua tahapan. Yang pertama adalah proses customer payment dan update account. Di sini source dokumennya berupa remittance dan juga deposit payments to the bank.
Ancaman dan pengendalian pada cash collection process terdapat dua ancaman, yaitu yang pertama pencurian pada kas dan yang kedua adalah permasalahan cash flow. Hal ini bisa ditangani atau dikendalikan dengan cara yang pertama, adanya pemisahan antara cash handling dengan posting customer accounts, kemudian penggunaan lockbox, dan bisa juga dengan cara immediately open mail dan penggunaan cash register. Sedangkan untuk pengendalian cash flow problems bisa juga dengan menggunakan lockbox, bisa menggunakan discount for early payment, serta dengan menggunakan cash flow budgeting. Nah, sekian topik hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.